Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Saya dari kelas TI 19C. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tentang hoax. Untuk hoax di sini saya ingin menjelaskan tentang hoax makanan ya, mie ayam. Baik, kita langsung saja menuju ke penjelasannya. Yang pertama, di sini saya untuk demand quality. Untuk yang pertama itu cita rasa lezat, kedua harganya yang terjangkau, tiga tempat yang strategis, empat menggunakan bahan alami, lima kenyamanan tempat, enam pelayanan bagus. Nah, untuk weight-nya itu saya di sini dari hitungan dari 2 sampai 6 ya. Terutama ini yang poin kelima, saya mengisinya itu 6 karena untuk sebuah produk makanan, ketika kita makan di tempat itu kita butuh kenyamanan tempat. Yang kedua itu poin keempat, saya berikan 5 karena di sini saya menggunakan bahan alami, bahan organik ya, seperti bayam, buah naga, dan yang lainnya. Untuk poin yang kedua itu saya memberikan poin 3 ya. Saya memberikan nilai 3 karena dibalik rasa yang lezat ada harga yang terjangkau. Karena kalau kita mematok harga mahal, itu akan menyebabkan susahnya pelanggan. Terus untuk poin ke-1 ini ya, saya memberikan nilai 4 karena cita rasa yang sangat lezat. Terus tadi poin kedua saya memberikan nilai 3-nya karena harganya yang terjangkau. Terus ini untuk poin 3 dan poin ke-6 saya berikan nilai 2, tempat yang strategis dan pelayanan yang bagus. Dan untuk quality karakteristik, saya di sini akan menggunakan pemandangan sejuk, ruangan alam terbuka, banyak promo, karyawan yang ramah, penyajian yang cepat, free wifi, tempat parkir yang luas, perform live musik, memiliki bumbu rahasia, dan yang terakhir yaitu menggunakan bahan organik. Nah, di sini ada simbol-simbol, ada yang bulat, terus di dalam itu seperti strip, ada yang bulat, ada yang segitiga. Nah, penjelasan tentang itu, untuk yang bulat ada sedikit strip di dalamnya itu strong relationship, poin itu 9. Dan untuk bulat saja itu moderate relationship itu nilainya 3. Dan untuk segitiga itu weak relationship itu 1. Oke, sekarang kita berikan penjelasannya. Sekarang untuk cita rasa lezat, pemandangan sejuk tidak termasuk,
saya cita rasa lezat itu saya masukkan untuk apa, strong relationship dimiliki bumbu rahasia. Dan untuk cita rasa lezat menggunakan bahan organik itu saya berikan simbol lingkaran. Untuk poin kedua itu harganya yang terjangkau, saya berikan di banyak promo. Karena kenapa? Karena semakin kita banyak promo, semakin pelanggan pun akan tertarik untuk membeli produk kita. Untuk poin yang ketiga itu yaitu tempat yang strategis, yang dimana kalau kita ditempatkan di tempat yang strategis seperti ya udara yang sejuk, banyak pepohonan ataupun yang lainnya. Di sini saya berikan tempat yang strategis itu untuk ruangan alam terbuka itu 9. Sini ya. Simbol bulat. Di dalam itu ada stripnya. Dan untuk yang lain ini enggak. Nah, untuk tempat parkir yang luas. Yang dimana kalau semisalkan konsumen datang ya menggunakan mobil, itu harus mempunyai lahan parkir yang sangat luas. Tapi saya berikan hanya 1 poin saja, yaitu ya segitiga. Menggunakan bahan alami. Nah, menggunakan bahan alami di sini saya berikan lingkaran untuk memiliki bumbu rahasia. Terus saya memberikan lingkaran dalam strip menggunakan bahan organik. Karena di sini yaitu kan menggunakan bahan alami seperti bayam, buah naga, dan yang lainnya. Terus untuk poin kelima itu kenyamanan tempat. Di sini saya berikan untuk pemandangan yang sejuk. Itu poin 9, lingkaran yang ada stripnya. Dan untuk ruangan alam terbuka saya berikan lingkaran saja. Dan untuk free wifi itu lingkaran strip, ada stripnya. Tempat parkir yang luas itu simbolnya seperti ini. Itu untuk perform live musik itu lingkaran ya. Terus untuk pelayanan bagus itu saya berikan untuk karyawan yang ramah itu lingkaran, penyajian yang cepat itu lingkaran yang ada stripnya sedikit di dalamnya. Oke. Selanjutnya next kita membahas terkait tentang direction of improvement. Di sini ada tanda X, tanda segitiga ke atas dan segitiga ke bawah. Yang dimana kalau X itu yaitu objective is to the hit target. Untuk segitiga ke atas itu objektif is to maximis. Dan untuk objektif yang segitiga ke bawah itu is to minimize ya. Nah, saya berikan kenapa pemandangan sejuk itu X karena sudah tidak bisa dirubah lagi. Saya berikan X saja. Terus untuk ruangan alam terbuka saya berikan maximus. Karena ketika nanti terjadi hujan ataupun panas, kita harus berikan sebuah peneduh ya.
seperti penambahan pohon ataupun tenda ataupun yang lainnya. Dan untuk banyak promo, di sini saya berikan segitiga ke atas. Untuk karyawan yang ramah itu sudah cukup. Untuk penyajian yang cepat itu sudah cukup. Untuk free wifi itu saya berikan minimize ya, karena meminimalisir terjadinya kata sandi wifi yang bocor, sehingga nanti yang ada rugi terhadap perusahaan saya. Di sini untuk free wifi itu hanya untuk konsumen atau pelanggan mie ayam Haji Fadil. Terus untuk tempat parkir yang luas, kenapa saya berikan segitiga? Karena kita harus membutuhkan lahan yang sangat luas. Kita penambahan lahan yang luas sehingga nanti dari konsumen dari luar kota ataupun luar provinsi yang ingin mencicipi mie ayam bisa menikmatinya dan tidak perlu lagi mencari lahan parkir seperti itu. Dan untuk perform live musik, kenapa saya berikan minimize? Karena dengan ruangan yang terbuka itu akan menyebabkan takut itu terganggu, ada yang tidak suka gitu. Terus untuk memiliki bumbu rasa itu sudah cukup. Untuk menggunakan bahan organik itu sudah cukup. Oke. Itu terkait tentang direction of improvement. Selanjutnya jadi tentang relationship ya. Ini seperti gunung segitiga. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa? Ada plus 2. Plusnya itu ada 2, ada plus, ada min. Di sini ada penjelasannya itu untuk plus 2 itu strong positive correlation, untuk positif, untuk plus 1 itu positive correlation, itu untuk min negative correlation, untuk segitiga ke bawah itu strong negative correlation. Oke. Baik, saya akan jelaskan ya. Di sini saya pemandangan sejuk dengan ruangan alam terbuka. Saya berikan plusnya ada 2 karena sangat berkesinambungan ya antara pemandangan sejuk dengan ruangan alam terbuka. Terus untuk ruangan alam terbuka di sini saya memberikan plus kepada free wifi. Terus untuk ruangan alam terbuka saya memberikan 2 plus ke tempat parkir yang luas. Dan untuk ruangan alam terbuka dengan perform live musik itu agak sedikit kurang. Banyak promo. Sini saya memberikan plus untuk free wifi. Karena kenapa saya memberikan banyak promo plus kepada free wifi? Untuk strategi marketing supaya konsumen
bisa menikmati promo dari mie ayam, misalkan beli 2 gratis 1 ataupun beli 2 gratis minuman dengan free wifi yang sepuasnya. Terus untuk karyawan yang ramah dan penyajian yang cepat itu saya berikan plus 2. Karena kenapa? Karena ini sangat saling berkontribusi ya, saling berbarengan. Di balik karyawan yang ramah, ada penyajian yang sangat cepat. Penyajian cepat dengan memiliki bumbu rahasia itu saya berikan plus. Oke, tempat paling mudah. Oh ya, ini untuk memiliki bumbu rahasia dan menggunakan bahan organik itu saya berikan plus 2 karena ini sangat berpengaruh dengan cita rasa lezatnya ya. Oke, setelah kita memberikan sebuah penjelasan terkait tentang ini seperti segitiga ini, selanjutnya kita ke kompetitif analisis. Nah, di sini kita bersaing dengan 5 perusahaan. Nah, ini kita, our company-nya ini kita, ini kompetisi, ini 1, kedua, perusahaan ketiga, keempat, kelima. Nah, untuk cita rasa lezat, di sini saya berikan poin 4. Untuk harganya yang terjangkau itu saya berikan nilai 3, tempatnya strategis 2, menggunakan bahan alami itu 5, kenyamanan tempat 5, pelayanan bagus 2. Nah, sedangkan dari kelima perusahaan lain saya berikan 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 5. Nah, di sini untuk perusahaan pertama itu dia lebih unggul di menggunakan bahan alami, dia poinnya 4, tetapi lebih unggul kita ya, kita poinnya 5. Nah, untuk perusahaan yang kedua itu dia lebih unggul di pelayanan yang bagus, dan untuk di perusahaan ketiga itu dia lebih bagusnya itu di tempat yang strategis. Dan yang selanjutnya ini tidak ada poin 5 ya, tidak ada nilai 5. Nah, di sini lihat grafiknya. Nah, ini kita grafik kita nih yang warna pink. Nah, dan selanjutnya itu target of limit value. Di sini untuk target limit of value itu dari ke 10 tentang quality karakteristik ini, apa saja yang harus kita perbaiki ataupun kita tambahkan ataupun itu cukup. Contohnya seperti pemandangan sejuk. Untuk target of limit value-nya itu jauhkan dari polusi udara. Mungkin nanti akan ada seperti penanaman pohon
ya. Untuk ruangan alam terbuka, di sini kita beri penutup ketika hujan ataupun panas. Itu bisa dengan pohon. Untuk banyak promo, giur konsumen dengan promo yang sebesar-besarnya. Untuk karyawan yang ramah itu sudah pertahankan. Untuk penyajian yang cepat itu pertahankan saja. Untuk free wifi itu khusus konsumen mie ayam. Untuk tempat parkir yang luas itu harus lebih ditata lebih baik. Untuk perform live musik itu sediakan panggung yang lebih besar. Untuk memiliki bumbu rasa itu pertahankan. Untuk menggunakan untuk bahan organik, lebih banyak lagi bahan organiknya ya, seperti ada sedikit penambahan yang tadinya 2 macam menjadi 5 ataupun 7 ya. Oke, ini untuk perhitungannya. Di sini sudah otomatis ya, ketika kita melakukan sebuah simbol seperti ini ya. Langsung di sini otomatis nilai angka sudah ada. Seperti ini apa nih? Yang di pemandangan sejuk itu 245,5. Untuk wake-nya relatifnya 14,3 dan seterusnya ya. Ini sudah otomatis langsung tertera untuk penilaiannya ya. Oke, baik, dicukupkan saja untuk terkait penjelasan tentang hoax dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.